Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Geo. Baiklah, saya M. Dimas Fahrul Razi akan menjelaskan mengenai bentuk lahan asal denudasional dan mawasting. Di sini dosen pengampu oleh Bapak Ismail MPD. Poin pertama, pengertian denudasional. Bentuk lahan asal denudasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan, mewasting, dan proses pengendapan yang terjadi karena agresi. Proses degrasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan agresi menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Ciri-ciri dari bentuk lahan yang asal terjadi secara denudasional yaitu: pertama, relief sangat jelas, lembah, lereng, pola aliran sungai. Kedua, tidak ada gejala struktural, batuan masif, strek tertutup. Yang ketiga, dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. Keempat, relief lokal pada aliran dan kerapatan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. Yang kelima, litologi menjadi dasar pembeda kedua untuk merinci satuan bentuk lahan. Litologi terasosiasi dengan bukit, kerapatan air, aliran, dan tipe proses. Yang kedua, faktor-faktor pengontrol bentang alam denudasional. Denudasi meliputi proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan atau mewasting, dan proses pengendapan atau sedimentasi. Pelapukan watering dari perkataan weather dalam bahasa Inggris yang berarti cuaca, sehingga pelapukan batuan adalah proses yang berhubungan dengan proses sifat fisis atau kimia batuan di permukaan bumi oleh pengaruh cuaca. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan antara lain: yang pertama, jenis batuan, iklim, vegetasi, dan topografi. Yang ketiga, macam-macam bentuk lahan asal denudasional. Yang pertama, pegunungan denudasional. Karakteristik umum unit mempunyai topografi bergunung dengan lereng sangat curam. Perbedaan tinggi antara tempat rendah dan tertinggi, relief. Yang kedua, perbukitan denudasional mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15 sampai 55%. Perbedaan tinggi relief lokal antara 50 sampai dengan lebih dari 500 meter. Ketiga, dataran nyaris atau peneplain. Akibat proses denudasional yang bekerja pada pegunungan secara terus-menerus, maka permukaan lahan pada daerah tersebut menurun ketinggiannya dan membentuk permukaan yang hampir datar yang disebut dataran nyaris atau peneplain. Yang keempat, perbukitan sisa terpisah. Apabila bagian depan pegunungan atau perbukitan mundur akibat proses denudasi dan lereng kaki bertambah lebar secara terus-menerus, akan meninggalkan bentuk sisa dengan lereng dinding yang curam. Yang kelima, kerucut talus atau kipas koluvial mempunyai topografi berbentuk kerucut atau kipas dengan lereng curam 350 derajat. Secara individu, fragmen batuan bervariasi dari ukuran pasir hingga blok, tergantung pada besarnya cliff dan batuan yang hancur. Yang keenam, batuan lereng kaki mempunyai daerah memanjang dan relatif sempit, terletak di suatu pegunungan atau perbukitan dengan topografi landai hingga sedikit terkikis. Yang terakhir atau yang ketujuh, lahan rusak atau badland merupakan daerah yang mempunyai topografi dengan lereng curam hingga sangat curam dan terkikis sangat kuat sehingga mempunyai bentuk lembah-lembah yang dalam dan berdinding curam serta berigir tajam dan membulat. Yang keempat, pengertian mewasting. Mewasting adalah aktivitas pergerakan massa batuan hasil pelapukan atau sedimentasi yang disebabkan oleh pengaruh gravitas sehingga menuruni lereng. Karena adanya peristiwa mewasting ini, bentang alam dapat mengalami perubahan, terutama jika mewasting terjadi dengan skala besar. Yang kelima, contoh mewasting.
Adapun contoh mewasting, tanah longsor, kedua tanah amblas, ketiga tanah nendat, berupa proses longsoran tanah yang gerakannya terputus-putus sehingga hasilnya memperlihatkan bentukan seperti teras. Keempat, tanah mengalir, berupa gerakan tanah jenuh dengan air di lereng-lereng yang landai. Kelima, lumpur mengalir, berupa tanah yang mengalir tetapi kadar air yang terkandung di dalamnya lebih tinggi. Keenam, faktor penyebab mewasting. Ada beberapa faktor penyebab mewasting, antara lain penyebab fenomena wasting. Pertama, kemiringan lereng, kedua, gravitasi, ketiga, air, keempat, gempa atau getaran bisa disebabkan oleh faktor alam. Kelima, curah hujan, dan keenam, perubahan kondisi vegetasi. Ada beberapa jenis mewasting atau tipe mewasting seperti aliran lumpur, dapat terjadi dengan menuruni lereng di perbukitan dan pegunungan. Yang kedua, tanah longsor, merupakan massa batuan yang meluncur ke bawah dengan cepat. Yang terakhir, guguran batau, merupakan jenis mewasting yang paling cepat terjadi. Jenis atau tipe mewasting. Ada beberapa jenis mewasting atau tipe mewasting. Yang pertama, rayapan tanah adalah suatu proses gerakan tanah yang terjadi sangat lambat. Yang kedua, aliran tanah yang umumnya terjadi di wilayah lembat dengan lereng yang curam. Yang ketiga, aliran lumpur dapat terjadi dengan jalan menuruni lereng di perbukitan dan pegunungan. Yang keempat, tanah longsor, merupakan massa batuan yang meluncur ke bawah dengan cepat. Yang kelima, guguran batau, merupakan jenis mewasting yang paling cepat terjadi. Cara mencegah mewasting. Mewasting memang seringkali menyebabkan kerugian bagi alam dan manusia. Namun, mewasting ini bisa juga dicegah dengan melakukan berbagai hal seperti berikut. Pertama, menanam pohon kayu yang memiliki akar kuat di wilayah lereng terjal. Kedua, tidak membuat sawah di atas lereng terjal. Ketiga, tidak menimbulkan getaran di atas lereng. Keempat, tidak membangun rumah di bukit yang miring. Cukup sekian dari penjelasan saya mengenai bentuk lahan denudasional. Terima kasih.